Masyarakat muslimin rahimakumullah, sedang salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk melaksanakan salat subuh yang mana itu memang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan salat subuh kita hari ini adalah salat subuh yang terbaik dari sekian banyak salat subuh yang telah kita tunaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sampainya kita di rumah nanti ada perubahan yang dapat kita rasakan dalam diri kita, yaitu perubahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita memang diwajibkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sesat, agar kita tidak menyesal nanti sebelum kita dijemput oleh ajal kita sendiri. Masyarakat muslimin rahimakumullah, memang itu yang harus kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Segala perintahnya Allah yang harus kita laksanakan, segala larangnya Allah yang harus kita hentikan sampai ajal menjemput kita kelak. Kelak Allah menjemput ajal kita agar kita dapat membawa amal yang baik dan tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kuburan itu selalu menyeru kita dalam sehari, ada 5 kali, ada juga yang berpendapat 7 kali. Khamsa maratin sab'a amaratin, ada 5 kali dan ada 7 kali. Apa tujuan seruan kubur itu? Agar kita dapat mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti akan merasakan namanya kematian, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kata seluruh kubur? Yang pertama adalah ana baitul wahdah. Kata kubur, aku adalah tempat kesendirian. Jadi dia menyerukan, wahai kalian semua calon penghuniku, aku adalah tempat kesendirian. Maka dari itu, faja'alna manusia, maka bawalah temanmu dari dunia. Apakah kita membawa teman yang sama bermain sama kita di waktu hidup? Tentu tidak mungkin. Apakah kita mati bersama-sama walaupun kita hidup bersama? Tentu juga tidak mungkin. Faja'alna
kamu nisyan bil qiraatil Quran, kata kubur. Bawalah teman kamu dari dunia, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, kata Pak Ali dalam catnya di baliho. Tidak ada hari tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu yang akan menemani kita baik dalam kubur maupun di alam akhirat kelak. Dalam riwayat Bukhari yang menyatakan khairukum man ta'allama, apa tadi? Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah. Jadi itulah yang katakan Pak Ali setiap dia menyampaikan Jumat pagi. Tidak ada waktu untuk tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang menemani kita baik di alam kubur atau alam barzakh maupun di alam akhirat kelak. Yang kedua, setelah kubur itu adalah wa ana baitul zulma, kata alam kubur, aku adalah tempat kegelapan. Jadi aku adalah tempat kegelapan. Fadawiruni, kata kubur, bawalah cahaya dari dunia olehmu. Tentu kita tidak mungkin membawa lampu yang kita pakai di waktu di dunia, atau kita memakai senter dan sejenisnya. Panawiruni bil qiyamil ilahi, kata kubur, bawalah cahaya dari dunia, yaitu dengan banyak bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita disuruhkan oleh kubur untuk sering bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79 yang sering dilantunkan oleh guru kita, yaitu Bapak Haji Abdul Bali, yaitu imam besar kita, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat apa lagi dulu? Rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pergunakanlah waktu setengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Semoga Allah akan memberikan kita tempat yang baik untuk kita, yang terbaik. Yang ketiga yaitu sebelum kubur, wa ana baitul turab. Jadi kata kubur, wa ana baitul turab, aku adalah penuh dengan tanah. Di depan tanah, di belakang tanah, di kiri tanah, di kanan tanah, di atas tanah, di bawah tanah. Jadi tidak ada ruang. Maka dari itu bawalah alas tempat tidur kita. Fahmilul firas, kata kubur, fahmilul firas, bawalah tempat tidur kita dari dunia. Fahmilul firas, amal soleh. Jadi fahmilul firas, amal soleh, perbanyak membuat amal soleh agar kita mendapat anas kubur kita, agar kita tidak kedinginan di alam kubur nanti.
Jadi apa usaha kita? Selagi kita masih hidup, dapat kita melaksanakan sedekah berapapun, lakukanlah sedekah. Sedapat kita berbuat baik kepada sesama, lakukanlah berbuat baik sesama. Kita ingat dengan kisah seorang sahabat Rasul yang menyesal di waktu dia dalam sakaratul maut, yaitu yang bernama Sya'ban. Ketika dia tidak melaksanakan salat subuh pada suatu ketika, dia ternyata meninggal dunia karena dia tidak ada di dalam masjid. Maka adalah seorang rasul, karena sahabatnya tidak kelihatan, maka diajaklah sahabat yang lain untuk melihat yang namanya Sya'ban ke rumahnya. Maka ada kesepakatan, berangkatlah Rasul bersama sahabatnya ke rumah Sya'ban. Sesampai di rumah Sya'ban, dia bertanya kepada istri dari Sya'ban, kenapa Sya'ban tidak melaksanakan salat subuh tadi pagi? Kata dia telah meninggal dunia. Itulah sebab dia tidak melaksanakan salat subuh, karena meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada istri dari Sya'ban, apa wasiat yang ditinggalkan oleh Sya'ban? Istri Sya'ban menjawab, ada 3 hal yang tidak akan saya pahami. Yang pertama, seketika dia sakaratul maut, dia berteriak sebanyak 3 kali. Isi dari teriakannya yang pertama, aduh, kenapa tidak banyak? Tidak semuanya. Aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Mungkin kita bingung, apa itu maksud dari semua itu? Ketika Sya'ban dalam sakaratul maut, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perjalanan hidupnya dari jejak digitalnya. Apa perjalanan hidupnya? Pertama, aduh, kenapa tidak lebih banyak? Ketika dia pulang melaksanakan sholat subuh, ketika dia akan sarapan pagi, datang seorang pengemis meminta makanan karena belum makan selama 3 hari. Ya Sya'ban, bolehkah aku meminta sedikit bagian dari sarapan karena aku tidak 3 hari tidak makan? Sya'ban membagi 2 rotinya dan susunya. Kalau roti orang Arab berbeda dengan roti kita di Indonesia. Roti orang Arab mungkin 3 kali besar dari roti orang Indonesia. Dibagi 2 oleh Sya'ban dan susunya juga dibagi 2. Makan minum bareng dan makan bareng mereka bertiga. Ketika dia sakaratul maut, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aduh, kenapa tidak semuanya? Kalau diberikan semuanya, entah bagaimana besar pahala yang dia dapatkan. Sedangkan separuh aja, dia mendapatkan kebaikan yang cukup. Yang kedua, aduh, kenapa tidak baru? Ketika Sya'ban melaksanakan salat subuh, dia akan berangkat melaksanakan salat subuh menuju masjid. Ketika itu, seketika dia membuka pintu, datang angin topan, angin badai. Dia balik lagi ke dalam kamarnya, memakai mantel menjadi 2. Di luarnya adalah mantel yang udah lama, di dalamnya mantel yang agak baru. Di perjalanan ketemulah oleh dia seorang yang lagi pingsan karena kedinginan. Karena itu dia membuka bajunya, salah satu mantelnya diberikan kepada orang yang pingsan itu.
Dan orang itu digotong oleh sahabat ke masjid. Sampai di masjid dia udah hangat, udah dapat melaksanakan sholat subuh bersama. Di waktu dia sakaratul maut, Allah lihatkan dia kebaikan, dia memberikan sebuah mantel, dapat memberikan kebaikan itu agar orang ini dapat melaksanakan sholat subuh dan terhindar dari pingsan yang berkelanjutan. Yang ketiga, aduh kenapa tidak lebih jauh? Dia berjalan kaki dari rumah menuju masjid, diperkirakan ada sekira 2 jam. Kalau hitung langkahnya mungkin terlalu banyak. Maka dari itu, setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dia waktu dia sakaratul maut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, aduh kenapa tidak lebih jauh. Jadi itulah kisah dari seorang sahabat. Jadi kalau dapat kita berbuat baik selama kita masih hidup, lakukanlah berbuat baik, hindari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pengiksan kubur yang keempat adalah wa ana baitul afai, kata kubur, aku adalah tempat rumah binatang yang berbisa. Segala binatang berbisa ada padaku. Maka dari itu, bawalah penawarnya dari dunia. Apa itu penawarnya? Perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita memakai baju, kita baca Bismillah. Setiap kita mau makan, baca Bismillah. Setiap kita mau minum, baca Bismillah. Setiap kita mau naik mobil, baca Bismillah. Setiap kita mau berjalan, baca Bismillah. Jadi Bismillah itu adalah untuk menangkal bisa dari binatang yang ganas dan berbisa itu. Yang kelima adalah wa ana baitul su'al, yaitu tempat yang bertanya mungkar wa nakir. Kata kubur, aku adalah tempat bertanya, menanya mungkar wa nakir. Di antaranya kita 3 langkah setelah menguburkan mayat yang baru kita kuburkan, datang malaikat mungkar wa nakir bertanya kepada mayat. Pertanyaan yang pertama, ma rabbuka? Ma rabbuka? Siapa Tuhan? Wa ma nabiyuka? Siapa nabi? Wa ma imanuka? Siapa, apa agama? Wa ma bidatuka? Kama kiblatmu? Wa ma idwatuka? Siapa temanmu? Jadi untuk biar kita tidak lupa, biar tidak kita rugi, tentu kita sering membacakan asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sering membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu akan mengingatkan kita di alam kubur nanti atau dalam bangsa nanti bahwa pertanyaan dari malaikat mungkar wa nakir. Jadi tujuan kubur memanggil kita 5 kali dalam sehari itu untuk mengingatkan kita kepada kita semua agar kita terhindar dari siksaan kubur. Karena siksaan kubur itu benar adanya. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dan memperbaiki sholat kita, terutama hati kita,
yang dapat membuat kita terjerumus. Mungkin ini saja bisa yang saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya. Kalau ada kurang, saya mohon masukan dari semua, dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah atau pencerahan yang disampaikan oleh Pak Haji Garudin. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada tausiah tersebut, minimal menggunakan kita tentang kematian. Karena kata Pak Haji Garudin, nanti jangan jemput, nanti akan ditanya oleh Pak Mokadana. Supaya kita mempersiapkan diri sebelum ditanya, kita apalin dulu dari rumah. Nah begitu. Kata Pak Carmiko suruh ngapalin dari rumah tuh. Jadi biar gak gantung kita just kidding ya. Sebab biar gak terlalu tegang gitu kan. Jadi harus diapalin dulu ya. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Jakarudin. Mudah-mudahan sangat menginspirasi kita selalu belajar tentang untuk mempersiapkan diri sebagai bekal di akhirat nanti. Untuk itu saya mohon kritik serta saran dari jamaah sekalian, khususnya kepada sahabat-sahabat kita yang selalu istiqomah untuk mengikuti adanya balihu di setiap Sabtu pagi. Untuk itu saya mohon masukan kepada Pak Ali. Silakan Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ini sangat menarik dan mengerikan juga, yaitu seruan kubur. Beberapa waktu yang lalu saya di rumah mati lampu. Kalau gelapnya nggak bisa melihat apapun. Dan kita di dunia ini kalau gelap begitu mesti ada kita panggil istri kita, anak kita gimana? Ada kita bisa pasang lilin. Kalau pelet kan mati, jadi kita pasang lilin. Nggak bisa tidur terus terang, gelap total, nggak bisa dilihat apapun. Memang mata ini kalau ada cahaya baru bisa melihat. Kalau nggak ada cahaya sama aja kita orang buta. Apalagi di dalam kubur, masya Allah, tempat yang sendirian, tempat ular berbisa, kalajengking, kelabang segala macam, ngeri, sangat mengerikan. Dan alam kubur, siksa kubur itu nyata. Surga itu nyata, neraka itu nyata. Lalu kenapa kita main-main dengan sholat? Ya Allah, ngeri, sangat mengerikan. Dan semoga dengan pencerahannya Bapak Haji Herudin ini kita bisa memperbaiki sholat kita, memperbaiki amal sholat kita, amal sedekah kita, dan terutama kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita kalau ada rezeki bantulah, begitu mengerikan mereka disiksa oleh Zionis Israel. Sudah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kita semuanya istiqomah di akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Jadi kalau lampu mati gelap kan ada pada kok orang PLN. Tidak bisa pakai HP gitu ya. Alhamdulillah. Jadi semenjak Pak Herudin pulang dari haji ini membawa oleh dari sana tentang kematian. Jadi kita selalu tingkatkan tentang kematian. Biasanya Pak Slamet yang ingatin itu kan. Ini diganti Pak Haji. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Jatiko silakan. Biar menambah suasana jadi hangat gitu. Silakan Pak Jatiko. Terima kasih Pak Warman. Ya, betul. Dulu waktu kecil ngaji di Langgar itu Ustaz bilang Solar setelah kita menguburkan ayat 7 langkah bukan 3 langkah, malah ada Haji Herudin tadi muncul lagi. Begitu 3 langkah katanya datang ditanya,
tapi sekarang sebagai sebuah kajian. Akal sehat kita itu komplain itu, berarti bagaimana kalau yang matinya tenggelam, matinya terbakar, kelingan jejak gitu. Iya. Nah, ini kajian ya. Kemudian di Al-Quran tadi saya minta Al-Baqarah 257 Pak Ali di setting baru katanya nggak ada terjemahannya. Bukti bahwa kita nggak tahu terjemahannya, kita nggak bisa apa-apa. Tapi saya ingat isinya bahwa Allah itu memberikan orang beriman kepada cahaya, memberikan orang kafir kepada kegelapan. Jadi ada dua diksi. Al-Quran itu cahaya dan kegelapan. Di ayat lain Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, haram dengan yang halal dan sebagainya. Al-Quran juga di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum hasantum fi anfusikum, dan seterusnya saya kurang hafal, bahwa kebaikanmu, apa yang kamu berbuat baik untuk dirimu, dan berbuat jahat untuk dirimu juga. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, kajian ini ya, hanya membaca, tidak ada artinya. Apakah kita juga berada di dalam cahaya kan gitu, sebagai sebuah kajian. Jadi mungkin Pak Ustaz bisa memberikan satu pencerahan tentang fenomena-fenomena yang berkembang di dalam masyarakat kita, masyarakat awam tentunya, tentang makna-makna yang sifatnya simbolis. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jar. Oh, silakan Pak Ali. Selamat istirahat. Ya, terima kasih Pak Jar telah mengingatkan kita tentang surat Al-Isra yang sebelumnya aksal budi aksal itu. Jadi berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan untuk diri kita. Berikutnya mau masukan dari Pak Husain. Silakan Pak Husain untuk pencerahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke. Pagi ini dibahas tentang masalah kubur ya. Menarik sekali ya. Karena kita semuanya pasti akan ke sana kan. Mau dulu baru kubur. Nah, ketika dikubur akan terjadi hal-hal yang itu pasti terjadi. Tadi disampaikan oleh mungkin itu kita tahu juga ya bahwa jelas di bawah itu di kuburan itu juga pada istilahnya apa namanya gelap, gulita dan sebagainya. Bahkan tadi sudah gamblang disampaikan ketika kubur gelap dan sebagainya, kita intinya itu di dunia ini tentunya harus bagaimana supaya kita ke depan ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dikubur, bagaimana kita persiapan untuk itu, bagaimana supaya kita nyaman di sana sebelum pada masa sampai ke akhirat. Karena kita pasti ya ke arah alam barzah dulu, dikubur dulu, dan itu pun tidak setahun 2 tahun, 100 mungkin ribuan tahun akan terjadi. Ini perlu kita renungkan bersama bagaimana supaya kita itu di sana nyaman dan aman. Kita harus bekal banyak. Dan tanya tadi juga membahas tentang salat malam ya, tahajud. Di sini ada ayat waladina yabiduna li rabbihim sujada wa qiyama juga.
Jadi yang musra itu termasuk berdiri sujud pada malam hari. Jadi artinya itu juga mengandung makna yang ini. Kadang-kadang ketika tengah malam itu kan orang enak-enak, nyaman. Tahu semua ilmu itu cuma sulit untuk melakukan itu. Siapapun itu, gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kita semua yang ada di sini berusaha untuk begitu, berusaha untuk supaya mampu melaksanakan itu. Jadi supaya kita nanti kembali kepada Allah punya bekal yang banyak untuk itu, supaya insya Allah ya ridho Allah selalu menyertai kita semua. Mungkin itu aja Pak, temannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi lagi telah membangun kita, khususnya lagi sholat hajat. Pak Ustaz lagi ngaji, subhanallah. Kalau dengerin ingatnya kalau Assalamualaikum beda apa yang lain. Kalau dia harus tapi mungkin nggak sasaran gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz atas masukan-masukannya. Berikut Ustaz Fauzi, monggo. Kamu karam dulu. Silakan Pak Fauzi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin informasi dulu ya. Mungkin jam 6:30 ada rapat ya, Baliho ya. Informasi itu. Yang kedua, ini secara keseluruhan materinya bagus ya. Dan memang pembawaan yang berbeda-beda. Ini kalau yang bawain Ustadz Slamet ini pasti suasananya beda ya. Betul tak? Ya, lain orang, lain ini. Tapi apapun suasana dan apapun metode yang digunakan, itu yang penting menarik gitu ya. Lebih kalau Pak Haji Huridin lebih santai, lebih ini lebih kena aja artinya, walaupun isinya agak nyeremin gitu, tapi dibawain dengan santai. Tapi ada beberapa catatan, mohon maaf Pak Haji, mungkin dari itu aja ya bacaan. Itu yang tadi saya perhatiin ada beberapa kata yang agak kurang. Dari awal ya ayyuhalladzina amanu taqullah itu kalau bisa tasdidnya ditekan Pak Haji. Kalau disambung ya ayyuhalladzina amanu taqullah gitu. Terus yang kedua Pak Haji, ada tadi kata la ilaha illallah Muhammad apa Pak Haji? Nah, itu kalau nggak ada huruf sebelumnya dia harus tetap rofa. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tanwin domah. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga tadi pertanyaan malaikat itu Pak Haji. Kalau ma itu artinya bisa apa atau bisa ma itu nafi tidak. Nah, kalau yang ditanya itu pengetahuan harusnya man gitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu gitu. Man nabiyuka gitu. Nah, itu aja catatannya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fauzi telah mengingatkan tentang bacaan-bacaan tadi. Sini sebenarnya banyak kesempatan ya untuk belajar Al-Qur'an tiap hari Sabtu itu paten ya. Terus kedua yang Jumat pagi ada guru kita motif. Nah, dua tempat itu aja kita ada insya Allah. Apalagi ada Ustaz Hussein. Oh mantap. Alhamdulillah ada Ustaz Kadri. Paten-paten semua tuh kita. Ya, jika kita mau atau enggak, insya Allah. Afir, mau silakan Afir. Dari tadi kan mau ngacung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita dengar dari pembahasannya Pak Ustaz Haji ini mengerikan sekali. Itu ya kita nggak tahu bahwa itu tahu kita ngeri itu tahunya dari karena sering banyak baca buku.
tabarok. Memang itu sebelum tidur harus alhamdulillah. Bisa masuk. Selanjutnya Pak Haji, monggo Pak Haji silakan. Ah. Oh, ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya kepada guru kita memberikan pencerahan yang lebih lengkap. Silakan Pak Haji Adri Bali. Dipersilakan, monggo. Iya, ini kembali itu kosong, gitu. Tapi ya kita tetap punya nawaitu yang tulus, gitu ya. Kenapa? Karena belum tentu yang semarak itu bisa memberikan sesuatu inspirasi. Tapi terkadang yang sedikit ini memberikan kesadaran yang pasti bagi kita. Kenapa? Ya, karena hidup itu ada dua memang, ya, menyenangkan dan yang kurang menyenangkan begitu. Tadi materi ya. Materi ini perlu memang banyak hal-hal yang perlu kita munculkan, yang perlu kita kalau dikatakan kita demonstrasikan, karena dakwah yang sesungguhnya itu ya mampu memberikan inspirasi kan begitu, mampu memberikan pengetahuan, mampu memberikan kesadaran, sehingga kita itu dibuat sesuatu yang ingin tahu terus, ingin ada rasa kangen terhadap sisi dalam keilmuan gitu. Memang banyak hal ya. Tadi materinya itu tentang alam kubur ya. Tetapi isinya itu memang ya kalau saya perhatikan itu cerita-cerita lama, kisah-kisah lama, kisah-kisah orang-orang, kisah-kisah di kampung seperti begini, seperti ini kan begitu, tentang mati ya gitu. Sebenarnya itu yang perlu kita dorong gitu kan, bahwa ya kalau kita bilangkan, kalau kita ingin menyampaikan, kalau mau dibilang tidak ada, itu kita belum pernah merasakan, belum pernah melihat. Tapi kalau kita lihat kajian-kajian Al-Quran, mati itu suatu yang menyenangkan. Ya, jadi kita memang belum melihat, tapi kita mampu merasakan. Dan mati itu yang kita rasakan saat dalam aktivitas kehidupan kita itu sudah mampu kita rasakan. Bagaimana kita merasakan nikmat, bagaimana kita pada saat tertidur merasakan mimpi, bagaimana kita tertidur merasakan mimpi yang buruk, mimpi yang indah, itu kematian. Nah, karena ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang mati itu bukan hanya sekedar yang namanya kematian. Di Al-Quran itu ada 4 makna, ya itu memang kajian ya. Jadi memang perlu bentuk kajian yang memang yang lebih gitu ya, sehingga mati itu sesungguhnya tidak hanya tergambar kita pada alam kubur, karena sesungguhnya kubur itu bukan untuk orang mati, nah gitu kan. Kubur itu sebenarnya untuk orang hidup. Gimana orang seperti tadi mati di pesawat, mati di laut, mati yang nggak jelas, gimana kuburnya? Kan gitu kan. Nah, tetapi yang pasti di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan alam barzah. Nah, gitu. Dan alam barzah itu sesuatu yang dia tidak tahu di mana sesungguhnya. Nah, tetapi ya kita dibuat seperti itu sehingga kita terkadang menganggap kematian itu adalah sesuatu yang sangat misteri gitu. Nah, memang kisahnya misteri, sehingga kisah-kisah kayak seperti dalam kubur itu gelap, kayak seperti di alam ini itu gelap.
ada kayak kalajengking segala macam. Nah, itu kan kisah-kisah yang memang ya kalau kita, makanya saya bilang tadi, kalau kita bilang iya bisa juga enggak gitu kan, karena hal-hal yang sifatnya abstrak nggak ada itu. Nah, tetapi kalau kita lihat kajian Al-Quran, oh sangat menarik gitu. Bahasa itu kayak apa gitu kan? Kayak contoh, ya di Quran itu di surat An-Nazi'ah, orang yang pada saat sakarat itu sangat tenang. Nah, kayak seperti Bilal, itulah kisah Bilal ketika dipanggil oleh Allah, kemudian Ali dipanggil oleh Allah. Kisah-kisah mereka itu banyak terungkap dalam buku Al-Hikmah itu kan. Ketika Bilal mau meninggal itu, ya Allah besok betul besok yang meninggal gitu. Aku ingin bertemu kepada kekasih yang sesungguhnya. Gitu kan. Ali apalagi, aku menemui sang kekasih yang sesungguhnya. Jadi kematian ini sesuatu yang sangat dia tunggu gitu. Tapi terkadang kita dalam hal mencerita tentang mati itu hal-hal yang sifatnya kalau dikatakan itu yang nggak jelas gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada kepada kematian itu semua di Quran. Semua di Quran itu. Kayak seperti orang yang tersiksa itu ingin mau kembali, bahwa dia harus berbuat yang baik lagi. Kenapa? Di barzakh itu dia tersiksa gitu kan. Dia tersiksa. Kemudian ada orang yang betul sudah menikmati dalam barzakh sana itu. Jadi ini kisah-kisah tentang yang namanya kematian, karena mati dan hidup itu adalah sesuatu yang pasti gitu kan, sesuatu yang pasti. Cuma dalam hal kita bercerita tentang dalam tanda petik itu ancaman-ancaman itu, ya sebenarnya kalau dibilang tidak ada, ya enggak juga kan, itu tadi yang saya bilang. Tetapi kalau sesuatu yang sudah kita rasakan hari ini, kita hidup di alam dunia itu, mati itu kita rasakan. Contohnya gitu kan, bagaimana kalau kita nggak punya duit? Bagaimana ketika problem keluarga, problem yang lain itu menyiksa kita gitu? Gimana sakitnya itu? Ya seperti itu juga. Seperti itu kan nggak mungkin kita mau diterkam oleh apa begitu. Ya itu gambaran perasaan kita, di mana perasaan ini terkadang pada saat kita udah mentok. Makanya kenapa ada orang bunuh diri? Nah, kenapa orang kaya kehidupan itu dia frustrasi sesungguhnya? Karena dia nggak mampu menyerap. Masih banyak nikmat-nikmat Allah itu yang tidak mampu diaplikasikan, sehingga dia banyak jalan pintas. Kawin dan itu tuh banyak problem manusia yang terkadang kalau dia tidak mampu merasakan tentang nikmat Allah itu, walaupun hanya sebiji debu yang berterbangan, ya kayak seperti ya kisah-kisah orang yang sakit, ya kayak seperti Ayub itu gimana tersiksanya dia? Artinya udah ditinggalkan keluarga, ditinggalkan semuanya, dan banyak badannya, bau. Tapi dia nggak minta untuk sembuh, gimana? Karena masih ada kenikmatan yang dia rasakan. Itu Nabi Allah Ayub, anni masani yadurru. Dia bukan ya Allah sembuhkan aku, anni masani yadurru. Ya Allah aku sesungguhnya. Ya kalau dalam kisah dalam tata bahasa, anni itu udah paten banget. Masani yadurru. Artinya aku ini tersiksa ya Allah, aku ini lemah. Artinya dengan ungkapan dia seperti itu, dia rasakan betul bahwa Allah itu dekat. Aku lemah, tapi Engkau yang maha lebih dari itu. Sehingga tersingkap kenikmatan yang sesungguhnya itu. Tadi Allah kasih dulu betul-betul ujian yang maha dahsyat. Cuman kita ini apa iya, dan terkadang kita sebenarnya serba tanggung. Sehingga kita tidak menemukan formulasi yang sempurna. Padahal sebenarnya kematian udah bisa mampu kita rasakan sekarang. Jadi mati itu bukan pada saat kita di alam barzakh, tapi kematian itu sudah mampu dirasakan. Itu Quran. Kayak seperti di Quran dikatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi kalau kematian itu ada juga mati, ada juga wafat, ada juga imsak, ada juga ajal.
banyak hal kan. Nah, orang yang mati itu sama halnya orang yang tidur. Nah, ketika dia dilepas, nanti dia fayumsikul lati qada alaihi wa yursilu ukhra ila ajalin musamma. Jadi ketika dia mati itu ya udah berarti ditahan. Fayumsik artinya ketika dia tertidur ditahan mati. Tapi ketika dia dibangunkan wa yursilu ukhra, artinya dilepas lagi dia. Wa yursilu ajal. Pada saat ajalnya nanti tiba ila ajalin musamma. Pada waktu-waktu nanti ditentukan, aku nanti datang. Nah, ketika udah ditahan kematiannya, tapi ekstra mati itu udah dia rasakan. Pada saat tertidur itu gimana tidur itu? Kalau orang nggak tidur itu gimana? Terasa enak nggak kalau nggak tidur? Nah itu berarti mati itu secara substansi itu nikmat. Nikmatan yang tertunda ya. Oh, nikmat yang tertunda itu. Kan kita tidur itu kan udah mati dulu, maka dibangunkan. Misalnya kan dari mati, ya kan mati sebentar. Kalau tiba-tiba kebangun lagi. Bangun tiba-tiba belum kata balik lagi kan. Kok beda? Suasananya. Kalau bisa berarti ada apa? Tapi tadi. ya, tapi ya kita nggak bisa lagi punya prediksi alamnya beda ya gitu. Karena hati kita itu udah Allah gitu. Jadi kita tetapi yang bisa kita rasakan itu ketika dalam hal bermimpi, ketemu umpamanya bagaimana bermimpi gadis cantik datang memeluk, gimana itu? Gadis cantik datang ketika kita beradu kasih dengan dia, kayak nggak mau bangun lagi. Disambung juga Pak Haji nggak bisa itu. Disambung ketika ya Allah kok saya cuma mimpi padahal mimpi itu kalau dilihat dari segi waktu tidak lebih dari 1 menit, tapi merasakan kenikmatan memadu dengan kekasih itu berhari-hari berbulan-bulan. Kita tanya mimpi itu hanya 1 menit. Begitu Allah itu yang namanya itu yang disebut relativitas waktu, bahwa Allah itu terbebas dari waktu. Jadi kalau udah bersama dengan Allah itu waktu itu udah nggak ada. Dan nggak ada waktu, karena udah relatif. Yang kita masih hitung waktu itu ya itu tadi, karena kita masih terjebak oleh yang namanya alam yang disebut dengan alam dunia gitu. Itu aja dulu. Baik, terima kasih Mbak Haji Kadri. Tadi mimpinya sangat nikmat kan? Asik ketemu bidadari kan? Tahu bahasa kan? Pak Sudio silakan mengomentari mertua. Kita santai aja, nggak usah terlalu tegang. Nanti macam kan kita jawab, nanti rumah mertua. Silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin sedikit ya menanggapi yang disampaikan Ustadz Kadri tadi. Menarik ya yang disampaikan bahwa kematian itu sesungguhnya kenikmatan yang tertunda gitu kan. Jadi bisa jadi seperti mimpi itu kan tadi kan. Kalau ketemu bidadari rasanya kita nggak pengen bangun lagi gitu katanya beliau. Pengennya lanjut. Cuman kadang-kadang kita mimpi juga misalnya lagi perang gitu kan. Ternyata saya mimpi cuma mimpi. Iya, rasanya kan pengen langsung bangun kan kayak gitu kan. Pas beli saya udah berani. Ternyata mimpi. Nah sebetulnya jadi poinnya yang disampaikan Ustadz Kadri adalah satu sisi selain ketakutan atau rasa khawatir akan kematian gitu. Jadi ada rasa sisi nikmatnya, ada sisi menakutkannya, dan ini sesuatu yang sebenarnya harus dikemukakan keduanya. Melihat konteks audiennya siapa gitu. Kalau misalnya ketemunya sama preman-preman, mati itu seru, mati itu enak, dia malah berantem nyari kematian gitu kan. Cuman kalau misalnya yang disampaikan itu mati itu nanti kamu kalau kamu berbuat jahat kamu disiksa di sana, ini kan lebih masuk. Jadi tinggal melihat konteks siapa audiensnya gitu. Tapi kalau misalnya orangnya soleh-soleh kayak di sini, ketika Ustadz Kadri sampaikan mimpi itu mati adalah kenikmatan, kita jadi semakin tumbuh tuh imannya tuh, semakin wah ya benar ya kita harus menjemput kematian kayak gitu. Nah itu satu. Yang kedua mungkin dari Papa tadi menyampaikan, karena poinnya banyak tadi Pak, 5 poin kan pertanyaan pemanggilan kematian tuh, seruan kubur. Nah itu
mungkin ada baiknya di terakhir 5-nya itu di mention ulang, Pak. Karena kita lupa tuh yang pertama apa tadi, terus tawarnya apa, kayak gelap berarti misalnya apa tadi qiyamul gitu kan. Nah itu mungkin bisa di review di akhir supaya kita dapat poinnya gitu. Iya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Didi. Kadang kita sering mimpi gitu, apalagi mimpi ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal dalam kubur, ketemu itu. Nah itu kadang-kadang sering ketemu. Nah setelah itu saking doa Al-Fatihah, oh iya saya diingatkan, entah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin atasan kita. Sering ketemu, saya di mimpi. Oh berarti kita ingat itu. Langsung saking doa Al-Fatihah. Insya Allah. Kita belum pernah coba kita bahas nanti. Artinya mati suri itu kayak seperti itu ada referensinya. Banyak orang merasakan mati suri, artinya ketika dia dioperasi, kan banyak kejadian itu, banyak bukunya itu. Nah, ya, saya maaf, waktu saya ngambil tesis itu, saya mempelajari tentang mati suri, karena memang tesis saya tentang kematian dalam perspektif Al-Quran, kematian itu. Jadi mati itu semua mati itu dibahas. Makanya ya paling tidak tahu ya sedikit ya. Tentang mati suri itu luar biasa. Jadi dia ketika dioperasi kan nggak sadar kan gitu kan. Dia kan dioperasi. Nah, itu udah banyak itu, dan itu orang-orang yang merasakan itu dia menulis dalam buku itu saya seperti ini. Nah, di situ langsung dalam Al-Quran ditinjau itu. Nah, tapi kisahnya sangat menarik. Ketika saya dioperasi dia itu sadar, dia lihat dia dioperasi itu, kemudian dibawa kemana dia akan begitu, tertekun dia gitu. Artinya hilang ini dia gitu kan. Tapi dia lihat dirinya itu, jadi ketika dioperasi tapi dia lihat badannya itu, oh saya dibawa kemana akan begitu. Nah itu kayak halusinasi dia itu keluar. Halusinasi dia keluar, dia lihat. Nah, tapi setelah itu dia udah ini juga. Saya udah ada. Ternyata. Nah, itu banyak. Itu yang menarik itu. Nah ini aku ingin tanya Pak, ada pengertian gini. Ini kejadian tetangga saya. Jadi orang udah sepuh, udah meninggal, udah mau dimandiin kafe, tiba-tiba hidup. Ada. Nah itu bagaimana? Apakah itu yang disebut mati suri atau bagaimana? Jadi sempat mati dia. Macam itu ya. Tiba-tiba dia hidup lagi gitu. Apakah ada mungkin kalau orang dulu kan ada punya jimat belum dilepas atau gimana gitu kan? Nah pengertian mati suri apakah itu termasuk mati suri atau bukan? Nah yang kedua adalah tadi Pak Haji dapat bocoran. Nanti kalau dalam kubur itu ada pertanyaan. Man buka, waman nabiyuka, ya kan? Waman ibatuka. Apa benar seperti itu nanti pertanyaannya? Kalau benar seperti itu, mungkin Pak bisa ngapain dari rumah. Nah ini yang saya pertanyakan. Ya artinya ini kita bercanda tapi artinya ada ininya, ada rujukannya gitu. Apakah nanti pertanyaan seperti itu? Nah ini kepada guru-guru kita tolong dijabarkan. Mungkin ada kan nggak mungkin tanya cuma itu doang. Mungkin ada yang lain ya kan? Ya itu yang jadi kadang apa ya pemikiran kita ke depan. Mohon pencerahan Pak. Coba silakan. Ya jadi kalau dalam itu saya bilang, kalau dalam ini kan bentuk syariatnya. Kalau nggak ada ini orang nggak takut mati. Nah itu tadi itu makanya seperti kata si Rido. Nah kalau nggak ada orang nggak takut mati. Makanya ada pertanyaan itu. Tetapi kalau sudah orang mengenal Allah, nah itu lagi. Nggak ada pertanyaan itu. Nah, kan kalau dibilang begitu kan kok secara syariatnya. Nah makanya dilihat audiensnya. Syariatnya kita munculkan, tapi substansinya juga kita munculkan, kan gitu. Jadi kalau orang sudah mengenal Tuhan, makanya ketika Rasulullah mau meninggal, datang Israel, udah nanti saya pulang sendiri kan begitu. Kalau dinilai itu kan, waduh kan bener gitu. Jadi malaikat itu tidak ingin mengambil itu, karena ini dengan Tuhannya dia dicoba. Minta izin dulu. Yang malaikat itu kalau udah nanti saya datang sendiri, coba gitu. Kalau bicara substansi kan gitu. Tapi kalau bicara syariat itu tadi, man rabbuka,
man nabiyuka, man kiblatuka, ma imamuka, itu harus ada itu. Kenapa? Supaya kita syariatnya itu mantap gitu. Minimal dasarnya tuh. Dasarnya. Kita ada lagi ya. Baik, terima kasih untuk itu. Oh silakan, Adi ada tambahan. Yang ditanyakan ini untuk mengenai hal tadi manfaatkan ini sebenarnya itu memang yang ditalkin juga selalu ada pakai mainkan. Kenapa diajarkan? Karena supaya dipikir-pikir sama kita dia udah meninggal. Apa yang ngerti? Istilahnya apa yang denger lagi gitu kan? Bahasa ini memang selalu dituin. Ketika mau meninggal juga diingatkan la ilaha illallah dan sebagainya kan. Nah itu kembali kepada amalia kita sebenarnya. Ingetin. Baik, ya memang mengingatkan bisa juga kan apa dia sulit untuk berbicara ketika itu oh iya langsung nyambung bisa juga kan supaya kalau la ilaha illallah terjadi atau bisa dilakukan. Bisa juga seperti tergantung pada amalia kita Pak. Di kubur juga demikian. Walaupun ngapalin dari pagi sampai pagi lagi Pak, menurut buka nggak tahu Allahnya itu tetap nggak bisa. Karena Pak, karena dulunya juga bagaimana gitu kan. Kembali lagi. Yang kedua tadi, gimana ketika orang dia udah dipandiin, tiba-tiba kata mau lagi kan kabur semua. Nah ini saya pernah ini sedikit kenapa itu bisa terjadi. Ini mudah-mudahan dia sedikit garis bawah aja Pak. Jadi ada seseorang ketika dia memang tadinya memang sadar terus ada dia kayak mau diambil gitu Pak. Dua dunia nih. Ini saya bicara dunia alam, dunia lain ya. Ketika manusia itu dimasukin dengan apa namanya yaitu jin segala macam mau dibawa segala macam dia dulu memasukkan segala macam akhirnya dia kayak diambil Pak. Kayak diambil sama itunya si apa ruhnya apa jasanya nggak tahu ruhnya ya terutama dia tidak sadar mati kayak mati Pak. Rupanya dia itu di sana tetap kita berusaha untuk supaya kembalikan lagi gitu Pak. Nih, makanya yang nggak masuk akal kadang-kadang ketika dia mau ambil sama jin apa namanya itu gorila siluman gorila untuk dinikahkan dengan yang siapa putrinya apa anak adiknya demen sama siluman gorila yang masuk ke dia ya kan dia sakit 3 hari 3 malam nggak mau makan. Nah ketika kita ini memang benar Pak udah mau mati andaikannya ini kembali lagi kepada ajal ya andaikan mungkin kita lama dikit tidak misalnya berusaha untuk itu mungkin tahu dia akan diambil lagi sehingga ini berantem nih ketika ini diambil lagi sama kita ke situ lagi jadi hidup lagi Pak. Itu pernah terjadi Ustaz. Jadi ada seseorang kerja dia masuk maghrib ke tempat yang kalau bahasa saya kering yang terlarang lah nggak masuk lah tiba-tiba dia maghrib kan kalau bahasa Sunda halal ya nggak boleh larangan akhirnya dia masuk Pak itu 3 hari 3 malam panas tinggi nggak bisa nggak mau minum gitu kan. Nah pas kita ya sedikit nih Pak sedikit aja ketika dia masuk Pak ya kan kita masuk tuh kayak ini semua kita nih beruntung ini Pak rupanya di dalam dia itu memang diambil Pak. Setelah kita sadarkan itu sini bicara bahwa dia itu adanya demen sama si A ini dia mau dibawa ya karena dia demen makanya yang masuknya itu abangnya siluman gorila itu untuk mengambil dia. Ini lucu ini fakta Pak. Setelah kita berusaha untuk minta kepada Allah untuk supaya ini siluman gorila berantem dulu istilahnya kalah tuh dia Pak masuk lagi jadi sadar lagi baca istighfar bangun istighfar astagfirullahaladzim kenapa saya dibawa ini Pak ini 2 dunia ya ini 2 itu mungkin seperti itu kelewat sore sehingga dia balik lagi bisa juga Pak ada kejadian seperti itu ada bahasanya rocky turun apa namanya impossible ada yang impossible satu aja Pak nanti panggung belakang ada sedikit satu aja nih jadi ada yang mancing moderator bentar Pak mancing Pak ya maksudnya arah dan tujuannya udah ditangkap ya udah ditangkap ini giliran pacar silakan pacar sabar belum ya Pak bukan sabar itu udah 20 menit baik jadi ya itu seperti itu nanti kita lanjut di teras depan sambil kita sarapan untuk itu kita kasih kesempatan kepada narasumber untuk merespon apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah. Baik silakan Mbak Haji.
Ya, terlebih dahulu terima kasih kepada guru kita, Sabar juga dikit. sahabat kita yaitu Ustaz Usair, guru kita ahli kajian tadi, Pak Ustaz Fauzi, anak-anak juga yang telah memberikan masukan dan kemudian kedepannya lebih sedikit tentang yang disebut masalah pertanyaan dari Muhammad Nakir tadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Contoh sebelum kita dan kita sakratul maut, apabila kita ada sebuah hadisnya maka akhiru kalamihi la ilaha illallah wa dakhala jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sesudah meninggalnya dia akan masuk surga. Begitu juga kalau kita sering membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mungkin itu bisa mengingatkan kita kembali dengan amal soleh yang kita bawa ke alam kubur atau alam barzakh tadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Sedikit pertanyaan dari Prof. Jadmiko, kalau baca Al-Quran itu adalah untuk memberikan cahaya atau petunjuk bagi kita, benar begitu ya Pak Prof? Bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Begitu ya Pak Prof ya? Kalau kita tidak tahu artinya, sebaiknya kita mengetahui artinya. Jadi kita tahu kemana arahnya dan apa tujuannya, kan itu. Tapi dalam Al-Quran itu dia meminta iqra, bacalah. Mungkin nanti ditambah oleh guru kita Ustaz Kadri yang lebih paham tentang itu. Yang saya tahu, kalau kita mengetahui artinya, kita lebih paham apa tujuannya, kemana arahnya, mungkin itu bisa kita sebutkan di situ. Tapi yang pasti dalam Al-Quran itu hanya disuruh kita iqra, bacalah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, itu semakin banyak syafaatnya bagi kita. Mungkin itu saja sebagai penutupnya. Mungkin banyak salahnya kali Pak Prof. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke guru kita yaitu Bapak Adi kami kembali. Karena kita kurang membimbing ini, karena dia sendiri, alhamdulillah karena dia semangat untuk memberi kita arahan semua. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang membalas jasa beliau. Bagi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini nanti ada rapat baliho dan juga ada rapat PKM untuk membahas UMKM. Karena bagaimana juga masjid kita ini kan kesulitan untuk mencari dana. Dan kita mencoba pengen buka usaha yang mana keuntungannya nanti untuk masjid. Nah itu mungkin masukan-masukan untuk kita semua bagaimana kita cari solusi yang terbaik bagaimana gitu ya. Insya Allah kemarin tuh sudah ada beberapa ini ada teman-teman yang siap untuk itu. Nah itu kan nanti tinggal kita matangkan lagi supaya bagaimana usaha ini tetap jalan dan menghasilkan suatu profit yang keuntungannya untuk masjid. Nah insya Allah ini bocoran sedikit gitu ya. Baik teman-teman karena waktu sudah siang kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca